Selamat pagi, salam kebahagiaan untuk siswa-siswi baru. Saya Haji Alizen pada kali ini untuk mengisi materi bersama tentang ukhuwah syariah. Untuk mengawali kegiatan kita pada kali ini, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi ukhuwah syariah. Apa itu ukhuwah syariah? Ukhuwah syariah dalam kamus Indonesia itu merupakan bentuk persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, ukhuwah syariah adalah menjalin persaudaraan kemanusiaan, salah satu doktrin ajaran Islam. Jadi menurut Profesor Nasaruddin Umar bahwa menjalin ukhuwah syariah, persaudaraan kemanusiaan merupakan salah satu doktrin ajaran Islam. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu si Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menjelaskan bahwa antara satu dengan yang lain saling keterkaitan, adanya tali persaudaraan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun dari Sabang sampai Merauke ada ras hitam dari Papua, ada ras putih dari Aceh, ras etnik Sunda dan sebagainya, terus sampai ujung sana dari Aceh sampai Merauke. Tentu tidak bisa dibedakan. Sebagai kita orang yang beragama Islam, untuk diajarkan ukhuwah syariah, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tentu sebagai umat yang beragama Islam. Terkait itu juga dalam sebuah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 mengaitkan tentang ukhuwah syariah tidak lepas dari sebuah keadilan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berkebajikan, memberi kepada kaum berabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Artinya apa? Bahwa persamaan antara satu dan yang lain tidak boleh ada perbedaan di antara kita. Kita harus berbuat adil meskipun seandainya ada saudara kita yang berbeda agama, baik Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik dan sebagainya. Tidak boleh kita memandang sebelah mata. Kita sudah dipersatukan di Indonesia NKRI. Lewat apa? Lewat yang namanya Pancasila. Yang pertama, Tuhanan yang Maha Esa sesuai dengan agama Islam kita, rukun Islam, yaitu mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, manusia yang adil dan beradab,
dengan kita rukun Islam yang kedua itu sholat. 5 waktu kita harus berkeadilan, harus niat kanan kiri kita, tidak boleh kita pakai yang baju combang-combang bau dan sebagainya. Yang kedua persatuan Indonesia, bahwa kita dengan yang namanya rukun Islam yaitu melakukan zakat, bersatukan itu semua, mempersatukan, memberikan keadilan semua dengan persatuan itu. Yang kedua kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu sebagai orang Islam dengan kita berusaha musyawarah, dengan yang namanya kita zakat, puasa, menahan diri dan sebagainya. Dan terakhir yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa rukun Islam yang terakhir adalah dengan pergi haji jika mampu. Itu bagian pelengkap dalam sebuah kehidupan. Tidak lepas daripada rukun Islam, bahwa Pancasila ada satu kesatuan, ada kebersamaan, ada kesamaan dengan yang namanya rukun Islam. Jadi apabila ada orang mengatakan bahwasanya tidak ada kaitannya rukun Islam dengan Pancasila, sangat disayangkan. Itu ada satu kesatuan. Oleh karena itu Pancasila rumusan daripada yang dibuat oleh ulama-ulama kita. Oleh karena itu dia ada membedakan kita, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, tapi tetap bahwa keyakinan kita sebagai orang Islam mengatakan bahwa inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang diridhai adalah agama Islam. Kita punya hak. Kalaupun orang Islam mengatakan agama saya agama yang benar, itu menurut orang Kristen sah-sah saja, boleh. Kita pun sama, bahwasanya agama kita yang benar. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa semuanya agama itu adalah benar. Tidak. Benar menurut saya, benar menurut orang Kristen, menurut penganut orang Hindu, benar. Dan itu yang harus kita hargai, perbedaan itu lewat ukhuwah basyari ini. Mudah-mudahan tentunya kita semua berusaha untuk menjadikan satu ukhuwah basyari ini di Indonesia yang tercinta ini menjadi satu. Tidak ada perbedaan antara kita. Kita harus saling mengerti antara satu dengan lain, baik orang agama Kristen, orang Hindu, Buddha dan sebagainya yang ada di negara yang sudah menjadikan satu kesatuan dengan Pancasila. Oleh karena itu dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa amruhum syura bainahum." Sedang urusan mereka teruskan dengan musyawarah antara mereka. Jelas Al-Qur'an sudah menggambarkan bagaimana Indonesia harus diarahkan tetap kepada ayat-ayat suci Al-Qur'an agar supaya apa? Dengan segala masalah-masalah yang ada kita musyawarahkan dengan baik. Tidak ada yang boleh merasa kita yang paling benar, tidak. Itu benar menurut saya, itu keyakinan kita. Tapi kita menghargai daripada keyakinan yang lain. Oleh karena itu saya berharap pada adik-adik sekalian perlu betul-betul memperhatikan ukhuwah basyari ini dengan betul-betul maksimal. Pelajari dengan betul bahwa kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak menggunakan prinsip atau hukum Islam, tapi kita menjalankan ajaran Islam sebagai penganutnya. Karena negara Indonesia sudah final bahwa Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar fondasi kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak lagi kita memajukan untuk prinsip Islam harus diterapkan secara nasional. Tapi kalau kita untuk agama kita harus kita berusaha mengikuti aturan-aturan sebagai orang madrasah, kita ikuti aturan Islam kita amalkan, bukan sekedar jadi tulisan, bukan saja jadi bacaan, bukan saja dijadikan pegangan, tapi menjadikan suatu perbuatan yang setiap hari bahwa kita memahami ajaran Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ukhuwah basyariah yang harus menghargai agama lain, yang harus menghormati suku lain, yang harus menghormati ras lain. Ada Jawa, ada Sunda, ada Betawi, ada Batak, ada Aceh, ada sebagainya. Itu yang harus kita rawat sedemikian rupa agar kita senantiasa bersama-sama satu padu antara satu dengan lain. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Allah jaga, Allah berikan pelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian. Nanti ada pertanyaan, tolong dijawab, tidak terlepas daripada apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.
sekilas ini, dan mudah-mudahan wabah yang sedang melanda Allah segerakan dan kita bisa kembali bertemu, bertatap muka dan bisa berdiskusi dan sebagainya. Ingat, Anda sudah masuk ke MA Al-Mu'tadim Madinah, pilihan Anda sudah benar, tidak salah. Segera apabila ada masalah-masalah hubungi nomor yang pernah saya sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.